Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Ari Bowo. Saya dari SMP Muhammadiyah Sukareja. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas? Coba kita akan bahas bersama-sama. Jika kita bandingkan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas, pada kolom sebelah kiri ini adalah peraturan kelas, dan sebelah kanan adalah keyakinan kelas. Peraturan kelas biasanya lebih rinci dan lebih konkret, ya. Kemudian kelas biasanya mempunyai banyak peraturan. Yang ketiga, bisa bertambah seiring waktu. Kita sudah tahu semua bahwa peraturan kelas biasanya berupa larangan-larangan, ya, atau aturan-aturan yang biasanya melarang anak-anak. Misalnya dilarang berisik dalam kelas atau dilarang membuang sampah sembarangan. Itu adalah peraturan-peraturan kelas, ya, contoh peraturan-peraturan kelas. Sedangkan keyakinan kelas berisi lebih abstrak dan universal dibandingkan peraturan kelas. Kita akan lebih memahami pada slide berikutnya. Contoh peraturan kelas. 1. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan kelas. Rapikan buku yang telah digunakan. Dari 3 peraturan kelas ini, kita bisa rubah atau buat satu keyakinan kelas, yaitu setiap anggota kelas 9C, karena nama kelas mungkin kelas 9C, perlu merasa nyaman saat belajar. Nyaman di sini, nyaman saat belajar ini ya, meliputi tempatnya bersih atau kelasnya bersih. Sudah mewakili peraturan nomor 1, peraturan kedua, dan peraturan rapikan buku. Ya, ini setelah meminjam buku, anak-anak harus mengembalikan, sehingga kelas menjadi nyaman atau anggota kelas nyaman dalam belajar. Cara membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas akan menjadi keyakinan bersama seluruh anggota kelas dengan cara yang pertama, pembuatan keyakinan kelas melibatkan seluruh anggota kelas. Jadi ketika kita akan membuat keyakinan kelas, semua anggota kelas, semua siswa harus dilibatkan. Yang kedua, keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. 4. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di kelas tersebut. Kelima, perlu adanya tinjauan dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Dari kelima cara ini, kita akan bahas lebih detail pada slide berikutnya, yaitu langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Ketika kita akan membuat keyakinan kelas, yang pertama adalah membuka ruang diskusi. Semua Bapak Ibu guru memberikan kesempatan. Langkah yang pertama adalah memberikan kesempatan ke siswa untuk memberikan masukan, contoh-contoh peraturan kelas yang mereka inginkan sebanyak mungkin, baik kalimat positif maupun negatif, semuanya dicatat sebanyak mungkin, sehingga poin yang kedua adalah mencatat. Setelah semua peraturan kelas yang diusulkan oleh siswa itu kita dapatkan,
Kemudian merumuskan keyakinan. Namun sebelum merumuskan keyakinan, ya, peraturan-peraturan kelas yang sekiranya ada kalimat-kalimat negatif, misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, bisa diubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Dan seterusnya. Jadi jika menemukan kalimat-kalimat negatif, dirubah dulu menjadi kalimat positif. Nah, setelah semua kalimat positif kita dapatkan, kemudian kita merumuskan. Seperti contoh tadi di awal, ya, misalnya ada 3 peraturan kelas, dilarang membuang sampah sembarangan. Kemudian setiap kelas misalnya wajib melaksanakan PET. Kemudian setelah meminjam buku harus mengembalikan. Seperti itu, ada 3 itu. Nah, kita dapat rumuskan menjadi satu keyakinan kelas. Misalnya lagi peraturan dilarang berbicara sendiri dalam kelas ketika guru sedang mengajar, misalnya seperti itu. Kita bisa merumuskan 4 peraturan kelas tadi ke dalam sebuah keyakinan kelas, yaitu semua anggota kelas berhak untuk merasa nyaman di dalam kelas. Itu salah satu cara merumuskan keyakinan kelas. Dari berbagai peraturan, kemudian kita rumuskan, kita sederhanakan dari misal 12 atau 15 peraturan kelas, kita rumuskan menjadi 3 atau 4 keyakinan kelas. Setelah itu, tinjau ulang apakah keyakinan kelas yang sudah dibuat itu mewakili semua peraturan kelas. Kalau sudah, kemudian membuat pernyataan bahwa semua anggota kelas sepakat akan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Setelah membuat pernyataan, anak-anak atau peserta didik atau siswa menandatangani lembar keyakinan kelas tersebut, dan lembar keyakinan kelas tersebut selanjutnya dipajang di dinding kelas. Sehingga diharapkan dengan adanya keyakinan kelas bisa terlihat perilaku atau karakter siswa menggunakan tabel T, tampak seperti berbicara sopan, berperilaku baik, mengembalikan barang yang dipinjam, dan anak-anak berperilaku positif dan tidak tampak berbicara kasar, berperilaku buruk, meletakkan sembarangan barang yang dipinjam, dan sebagainya. Jadi anak-anak lebih tampak perilaku yang positif. Yang kedua, keyakinan kelas bisa dilihat dengan skema Y, yaitu terlihat karena dipasang di dinding, terlihat, kemudian terdengar. Jika Bapak Ibu guru menyampaikan, membacakan keyakinan kelas, anak-anak semuanya mendengar, dan akhirnya anak-anak berperilaku positif sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Ini adalah dokumentasi beberapa pembuatan keyakinan kelas, proses pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, guru sedang meminta masukan kepada semua siswa tentang peraturan kelas yang diharapkan. Banyak sekali peraturan kelas. Jadi kita lihat banyak sekali. Kemudian ini sudah di gambar ini untuk merumuskan, mengecek, melihat jika masih ada kalimat negatif dibuat positif menjadi kalimat positif. Setelah itu kemudian merumuskan jika ada 3 atau 4 keyakinan kelas, dirangkum dijadikan satu keyakinan kelas yang positif. Nah, sehingga terbentuklah atau terbuatlah 3 keyakinan kelas,
Ini di 9C. Menghormati sesama anggota kelas. Semua anggota kelas harus merasa nyaman. Semua anggota kelas harus menghormati keputusan bersama. Ini gambar ini adalah siswa sedang menandatangani lembar keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama, sepakat untuk melaksanakan. Selanjutnya, yang terakhir adalah keyakinan kelas ditempel di dinding kelas supaya terbaca, terlihat oleh semua kelas. Jika ada siswa yang mau melanggar, mereka ingat ada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Sehingga diharapkan ke depan lebih meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh siswa-siswa kita di kelas. Ini ada beberapa umpan balik dari siswa karena ini adalah kegiatan aksi nyata dari platform mereka mengajar. Dan demikian yang bisa saya sharekan ke Bapak Ibu guru semuanya tentang bagaimana cara kita membuat keyakinan di kelas. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.